Halo Sobat Corong ID. Beberapa pekan lalu, kita mendapatkan berita yang kurang enak, di mana media Malaysia yang menyebut bahwa negaranya lebih vokal bantah China, tak seperti Indonesia yang hanya bisa berdiam diri, di mana berita yang cukup menggiring opini masyarakat. Padahal, pada kenyataannya Indonesia tengah melakukan soft dan hard diplomasi. Namun, ya sudahlah ya, kita lupakan saja masalah yang satu ini karena ada berita terbaru, yang mengabarkan bahwa Amerika secara blak-blakan mengungkapkan bahwa hanya ada 3 negara ASEAN, yang sekiranya mampu melawan China di Laut China Selatan. Lantas, siapakah mereka dan mengapa Amerika bisa mengatakan demikian? Nah, sahabat sekalian, mengutip dari media asal Amerika disebutkan bahwa kebangkitan China sudah diantisipasi oleh sejumlah negara, seperti Jepang yang telah terlibat dalam pembangunan militer terbesarnya sejak Perang Dingin, disusul India yang telah mengumpulkan pasukannya di dekat perbatasan China dan jalur laut vital lantas. Lalu, untuk ASEAN sendiri, khususnya negara yang berkonflik langsung dengan China di LCS juga tak luput dari sorotan Amerika. Bahkan, Amerika sendiri telah menyebut hanya ada 3 kekuatan ASEAN, yang mampu dan menjadi lawan kuat negeri tirai bambu itu. Langsung saja mereka adalah Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Bukan tanpa alasan bos, karena hal ini didasarkan dari aksi dan strategi yang telah ditunjukkan ketiga negara tersebut, dalam menghadapi militer China di kawasan. Misalnya saja untuk Vietnam, mereka diam-diam telah menimbun rudal bergerak, jet tempur, kapal selam, hingga kapal angkatan laut yang dapat membuat operasi dalam jarak 200 mil dari pantainya, sehingga sangat sulit bagi pasukan negeri tirai bambu. Di sisi lain, Filipina juga telah meningkatkan patroli udara dan laut, melakukan latihan militer dengan AS dan berencana membeli rudal jelajah dari India. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita semua pasti sudah mengetahui kan jika TNI telah menempatkan kapal perangnya di Natuna, dan terhitung ada sekitar 4 hingga 5 KRI yang berjaga di sana. Selain itu, TNI sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di kawasan tersebut. Bahkan, tak saat sampai di situ, sekarang ini pun Indonesia masih gencar melakukan pembangunan dan modernisasi alutsista, untuk mendukung kekuatan yang optimal di Natuna. Maka tak heran, pengeluaran pertahanan membeli lusinan pesawat tempur, kapal permukaan, dan kapal selam yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal mematikan menjadi perhatian serius bagi media Amerika bos. Jadi, mungkin itulah alasan mengapa Amerika menyebut bahwa ketiga negara inilah yang mampu menjadi lawan kuat China di Asia Tenggara. Lantas, mengapa Amerika tidak menyebut Malaysia yang katanya paling vokal dalam konflik ini, serta Brunei yang justru terseret ke dalam lingkaran konflik ini? Nah, kalau masalah ini admin kurang tahu ya, karena takut salah bicara, admin lempar ke kalian semua deh. Jadi bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Yang pasti, ketiga negara yang diprediksi Amerika inilah yang lebih mencolok aksinya ketimbang yang lain bos. Apalagi, Indonesia dan Vietnam merupakan 2 negara berpengaruh di kawasan, salah satunya yakni karena kedua negara ini memiliki sistem pertahanan terbaik di ASEAN. Sementara, untuk Filipina sendiri, negara ini disebut-sebut sebagai negara yang lebih garang dari Malaysia karena negara ini tak segan mengeluarkan protes keras pada Beijing. Jadi, inilah yang membuat Amerika berani bersuara, bahwa ketiga negara inilah yang mampu melawan China di Asia Tenggara. Nah, kalau menurutmu gimana nih? Coba deh tulis komentar kalian di bawah, jangan lupa pula untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dulu dari admin, terima kasih.